Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, barangkali ada beberapa ibu dan bapak yang berminat untuk jihad fisabilillah di jalan Allah. Maksud saya ya kita sama-sama membantu sesama kita, diantaranya membuat tutorial program pengajaran bagaimana cara membaca Al-Quran, cara mudah membaca Al-Quran, memahami tajwid, mengenal huruf dan segalanya. Nah, untuk ibu dan bapak yang berminat, ini pengalaman saya sejak 20 atau 30 tahun yang lalu ya. Saya sudah menggunakan ini nih program Camtasia dari mulai Camtasia 5, 3, 4, 5, 6 sampai sekarang Camtasia ini 2021. Kalau program Camtasia nanti tutorialnya bisa dilihat ya. Ya saya biasanya bikin rekam layar nih pakai ini, pakai Camtasia ini. Sekarang sudah Camtasia 2021. Sementara untuk ngedit, karena saya basicnya di radio, kayak ngedit suara pakai ini, pakai Cool Edit. Gampang kok Cool Edit ini. Nih kalau saya buka seperti ini Cool Edit ya. Cool Edit ini kalau ngedit suara ya. Di sini file masuk, filenya diedit dan segalanya. Masukkan ke sini gampang. Nah ini Cool Edit. Ada di tutorialnya, di download di YouTube itu lengkap. Tapi ini saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa setiap apa yang saya kerjakan itu pakai software Camtasia, Cool Edit, Photoshop dan PowerPoint ya. Nah, untuk bahan pengajaran saya pakai Photoshop ini, pakai Photoshop. Nah, dari mulai 6 sekarang sudah 7. Sekarang udah ada yang terbaru. Tapi karena saya memang orangnya gaptek ya, gaptek. Saya masih 7 aja. Tapi karena 7 juga sama katanya dengan yang berikutnya hampir mirip-mirip aja. Nah, ini kalau membuat mengedit tulisan yang saya bikin itu untuk ditampilkan di Camtasia, nah ngeditnya pakai ini, pakai Photoshop. Nah, Photoshop kita ngambil misalnya yang akan kita edit itu filenya, yang akan kita edit itu dari sini ya, katakanlah Qurannya dari mana gitu ya. Kita edit dulu, misalkan di sini datanya ini ya, surah Al-Imran misalnya tuh, dengan ini ngedit. Nah, bagaimana cara memindahkan satu persatu, tentu banyak yang sudah pandai ya. Cuman ini hanya barangkali ada yang membutuhkan. Nah ini, kemudian kita cari di sini bingkainya. Nanti bingkainya sudah saya siapkan nih untuk ibu guru yang ada di Aceh ya. Saya namanya namanya sama seperti anak saya, Aida Nur Ajijah ya. Kalau ini Aida Nur Ajijah, kalau mirip-mirip namanya, kebetulan jodoh ya namanya ya. Nah ini udah dibuka, ini file yang akan dipindahkan. Terus kita sudah menyiapkan juga nanti ada filenya buat bingkainya ya. Buat bingkainya saya sudah siapkan nanti bingkai kosongnya. Bingkai kosong untuk ngisi. Nah ini misalkan bingkai kosong sini itu kan. Nah ini udah ada bingkai kosong. Nah di filenya ini file pengerjaannya. Nah bagaimana cara mengerjakan, cara memindahkan, tinggal yang ini nih ya. Nah ini diklik yang ini klik nih. Bahasa Inggrisnya saya juga kurang pinter ya, kurang pinter bahasa Inggris saya nih. Nah yang ini nih diklik, kemudian ke sini nih motong, misalkan mau motong ayat 1 atau ayat 2 nih ya, atau mau motong bismillah itu. Ini potong, tekan ke sini. Udah di sini, udah diseleksi kan ayatnya, kalau nomor Quran itu ayatnya di ujung. Jadi berarti ngeditnya seperti ini. Pakai yang ini nih panahnya nih, yang ini. Nah ini buat motong. Tuh ada keluar gunting kan, tanda gunting. Pindahin ke sini. Tuh ya. Udah pindah ke sini. Bagaimana caranya ngedit yang ini? Nah ini pakai penghapus ini. Dihapus dulu ya yang kotornya nih, pakai penghapus yang ini. Ini pakai yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari atas nih, pakai ini
ini ya, bahasa Inggrisnya saya nggak bisa nih, restore nih ya. Nih ini tinggal dibersihin deh tuh ya, dibersihin tuh, udah jadi udah bersih kan. Nah bagaimana cara ngegedeinnya? Cara ngegedein ini pakai kontrol ya, di keyboard kontrol dan kontrol T tuh keluar, kontrol CTR ya, CTRL, kontrol ya, CTR tuh, kontrol T. Nah udah ini tinggal dipindahin tuh, gitu, tuh, ya, tuh jadi kan, ayat 2 tinggal di save deh. Tapi save-nya, nah ini udah seperti ini, udah seperti ini, diminum satu, udah seperti ini balik lagi ke sini. Ke tanda panah ini, panah ke panah ini tuh, udah ke panah ini. Nah ini apply ya, ini yang ini pilih, yang ini tuh, udah jadi seperti ini. Tinggal di save, di saya siapkan juga itunya ya, filenya, file pekerjaannya udah di file. Nanti filenya file pekerjaan Ibu Guru Aceh. Oh Ibu Guru Aceh itu Nadia Aida ya, Bu Aida. Nah ini nanti saya filenya ada sudah saya siapkan bingkai kosongnya. Tinggal ditulis di sini. Ini karena ini ayat berapa ini tadi? Ayat 2. Nah, nanti di filenya ini surat apa? Misalkan adanya di filenya, new filenya, misalnya kita nyimpennya di dokumen, misalnya. Kita bikin new filenya ya tuh, bikin filenya. Di sini tadi pekerjaan ini surat apa, contoh aja ya. Ini misalkan surat Al-Baqarah misalnya. Tuh udah Al-Baqarah, klik 2 kali, nah udah disimpan nomor ayat ya, sini simpan 2, nomor 2 ayat kedua. Ini save tuh, ininya. Jangan Photoshop nih di sininya, di sini JPEG ya. Ini yang dipakai buat disimpan di PowerPoint, buat ngajar. Saya pakainya ini umumnya ya. Jadi lebih enak, lebih familiar, lebih bagus dipakainya. Save udah jadi tuh. Ininya tolong di bitrate-nya di 12 ya, kualitinya maksimum biar gede. Oke, udah jadi. Nah ini pengerjaan yang gampang ya. Maksudnya pengerjaan gampang, ini pekerjaan yang tidak ngedit, cuman pindah karena memang satu ayatnya pendek. Dan ini tuh tulisannya Pak Ari di sini masih bingkai kosong Wahdi. Nah ini udah di file, udah tersimpan tadi ya. Ini keluarin tuh keluarin. Udah tersimpan di sini. Tadi di save tadi di mana tuh? Udah tersimpan. Nah tuh di Al-Baqarah, di file tadi tuh, di file Al-Baqarah ini tuh, misalnya ini contohnya tuh udah ada di sini ya file. Nah bagaimana sekarang kalau mengerjakannya harus nyambung ayat. Nah kalau nyambung ayat gini ngerjainnya ya. Kita ambil lagi bingkai kosong. Nih ambil bingkai kosong. Saya belum simpan di satu folder ya, saya simpan satu folder nanti. Bingkai kosongnya ini, nih bingkai kosongnya ini, saya save di file ini ya, biar nanti Bu Guru mengerjakannya enak, satu file. Di sini tadi pekerjaan saya ada di dokumen Al-Baqarah di sini. Nah ini simpennya jangan Photoshop di sini, biar enak disimpannya JPEG tuh, JPEG. Nah ini bingkai ya tulisannya. Bingkainya biar banyak mengerjakannya, bikin beberapa aja. Ini bingkai 1 tuh ya, bingkai 1 kosong ya, 12 tuh maksimal kualitinya. Tuh bingkai 1 bikin sampai 3 biar enak pekerjaannya ya. Save aja yang ini, disimpan lagi di Al-Baqarah tadi. Mana folder saya itu adanya di Al-Baqarah ya tadi. Tuh, jadi satu folder, jadi ngerjainnya enak. Nah kan di folder Al-Baqarah. Nah ini bingkai 2. Bingkai 2
Ini bagus juga ya, Camtasia itu kalau ngajarin matematik, ngajarin apa pakai ini. Kita bikin Bu Guru nanti bikin pelajaran bagus tuh. Tinggal dimasukin ke YouTube. Nanti insya Allah dunia akhirat berkah ya. Dapat ilmu, dapat uang juga dari YouTube, alhamdulillah gitu kan. Itu walaupun saya belum dapat gede dari YouTube ya alhamdulillah lah, bisa menyambung hidup ya. Di umur pengangguran kan kita udah nggak produktif lagi ya, udah nggak ngajar, udah nggak apa, mau ngapain kerja juga udah tua, udah nggak bisa ya, mau kerja keras. Nah tuh ini bingkai 1, ini bingkai 2. Jadi saya simpen di YouTube. Makanya Ajijah juga pengen saya ajarin gitu. Saya tanya Jijat, cita-citanya apa? Pengen kayak Bu Guru, katanya jadi Bu Guru matematik. Oh bagus, saya bilang gitu. Tapi kamu bikin program-program ini di folder ini ya, di Al-Baqarah ya. Ini tuh. Nah, tuh simpen ini, bikin bingkainya agak banyak, sampai 2 deh, apa 3 apa 4 gitu ya. Tuh bingkai 3, ini 3 bingkai. Maksudnya apa bikin bingkai seperti ini banyak? Biar pengerjaannya enak gitu. Kalau saat satu ayatnya banyak gitu ya. Nih kita buka ya, tuh kan banyak tuh. Kita buka ke sini ya, tuh kan banyak. Tuh ada beberapa. Kita kecilkan, ini simpan di bawah tuh ya, kan jadi banyak tuh, jadi ngerjainnya enak. Nah misalnya kita lagi pas mengerjain, Pak Ari gimana kalau ngerjain ayatnya banyak gitu ya, ini minimalisnya di sini ya, ini kan di sini tuh diginiin, dikecilin. Nah kita misalnya nih, oh ini bukan Al-Baqarah ternyata Al-Imran ya, nggak apa-apa, itu foldernya Al-Baqarah Al-Imran aja, nanti kita ganti ya. Nah, karena tadi saya nggak lihat nama foldernya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Motong kalau ayatnya panjang nih kayak ini nih ya. Misalnya kita cari yang panjang nih, ayat 7 nih ya. Ayatnya kan panjang nih satu ayatnya. Nah, kita bikin nih ya. Nah, ini dulu satu tuh ya. Pindahin pakai yang ini. Pindahin tuh kan udah pindah ke sini. Oh, salah. salah. Ini kalau salah begini, ini dihapus aja langsung dari sini. Tuh hapus, tuh udah kehapus lagi ya. Kenapa tadi salah ya? Ini nih kenapa Jijah? Ini ayah lagi bikin tutorial buat Bu Guru ya, buat Bu Guru kau. Nih tinggal pindahin ke sini. Tuh buat Ibu Guru kamu, Bu Aida, Bu Aida. Yang Bu Guru Aceh, yang kamu bilang Bu Guru Aceh tuh, ini ke sini huwa ya. Nah ini kan panjang nih banyak. Nah berarti ambil lagi dari sini, ambil lagi ke sini. Kita kira-kira aja, kira-kira sampai sini. Ambil. Ini enak banget program itu ya. Daripada nulis ya tinggal mindah-mindah aja. Cuman mindah-mindah ini ya itu tadi. Saya ilmunya Photoshop ini nggak banyak, cuman ngambil-ngambil ya dari teman aja. Ya pernah kemarin kursus Photoshop sekali gitu ya. Nah, ini udah gini kan, ini buat nyamuk tadi kan huwa ya. Nah, sambungannya ini tuh pindahin ke sini tuh ya. Nah, ini kan kotor tuh ya. Nah ini kan tuh mau disambungnya nutup ini. Nah ini hapus dulu nih, hapus pakai ini, hapus di sininya biar mau nyambungnya nggak ketutup yang huwanya yang sebelumnya. Ini ngebersihin tuh, ini ngebersihin, sekalian dibersihin tuh, dibersihin. Ini bersihin, ini bersihin, ini bersihin. Nah, udah dibersihin, rempetin ke sini, rapetin ya tuh, tempelin tuh, enak kan? Nah, udah biarin gitu dulu ya. Nah, sekarang ngambil yang berikutnya. Ini karena apa? Banyak ayatnya, satu ayat berapa ini? Ayat yang ke-7 ini banyak. Nah, berarti potong-potong. Nah, ini ngambil lagi dari sini. Ini kan udah keambil sebagian, yang belum ya ini hunna ya, di hunna. Ini dilebihin juga nggak apa-apa. Tuh, nanti tinggal bersihin. Ini pakai yang ini lagi, gunting tuh keluar gunting. Tuh gunting kan, kesiniin tuh. Nah, ini bersihin dulu. Tuh bersihin. Nah, aduh, gimana Pak Hari ini ke hapus? Ke edit. Nah diundo ya.
Nah, tuh dibalikin lagi tuh. Wah, ibu nih kalau bahasa Inggrisnya pinter ya. Kalau saya bahasa Inggrisnya belepotan. Kapan-kapan pengen belajar nih bahasa Inggrisnya saya nih. Sama Bu Aida nih. Ibu gurunya Jijah. Nah, udah gini, ini pindah ke sini tuh ya. Ke sini gitu ya. Nah, kita terusin lagi kan ini sampai hunna umul kitab. Kita cari lagi di sini. Hunna umul kitab, yang bawahnya belum. Ke sini, katakanlah sampai sini, sampai fikulubihim tuh. Tuh, sampai fikulubihim. Tuh, ambil gunting lagi. Tuh, oh kebanyakan ternyata tuh ya, kebanyakan. Udah hapus ulang. Ini layar keempatnya dihapus nih, hapusnya ini penghapus, hapus. Oh, ternyata kebanyakan mungkin ngambilnya jangan sampai pikulubihim, sampai pa'amal aja atau sampai itu mutasabihat. Ini hapus. Yes, hapus ulang lagi. Ini berarti ngambilnya sampai tadi pa'ama aja nih. Sampai sini pa'ama. Tuh kesiniin. Oh kurang ternyata ya, kurang. Nah udah balik lagi, layar 4-nya hapus lagi. Berarti harus lebih dari pa'ama. Tuh, jadi tinggal klik layar aja. Layar belakang bisa jadi depan bisa jadi belakang ya. Aduh, saya jadi ngajarin orang Bu Guru nih. Bu Guru lebih pintar pastinya ya. Ini karena ini saya berbekalkan belajar otodidak aja ini dari teman-teman nanyain gimana ya cara gini. Saya nggak sekolah khusus gitu ya. Ke sini coba sampai aladi, pas nggak sampai aladi? Nah, sampai aladi keluar panah. Oh bisa tuh, udah deket dah tuh ya. Ini kan kotor nih, hapus pakai ini. Tuh, yang ini ya. Nah, mungkin nanti Bu Guru atau yang lain punya ilmu lebih pinter lagi, lebih banyak lagi, bagi saya nih. Saya ini apa yang saya dapat ini cuman otodidak aja, cuman nanya-nanya dari anak saya. Anak saya kebetulan juga jurusan komputer. Cuman kalau disuruh ngerjain kayak gini ya gitu tadi, iya ayah, tapi nggak dikerjain. Nah ini kalau nyambung ini kan tuh ya, nutup kan tuh. Gimana caranya? Nah ini layar yang ininya dihapus dulu. Pakai ini ya, pakai penghapus ini. Nah, ini dibersihin tuh. Iya, dibersihin. Nah, sini. Tuh, bersihin biar nyambungnya nggak kepotong. Biar kalau nyambungnya nggak kepotong. Maksudnya nggak ketutup ya, bukan nggak kepotong. Tuh dibersihin. Aduh, kehapus nih. Dipakai ini, pakai edit, undo ya. Tuh dibalikin lagi, balik lagi ya enaknya ya. Nih gitu. Nah ini pakai ini, rapetin, tuh rempetin tuh. Nah gimana Pak Hari? Pak Hari kan pengennya ini tulisannya agak besar, gampang. Udah gini, ini bagusnya. Ini tadi, ini ayat berapa tadi ya? Ayat yang kita kerjakan tuh tadi ayat ke-7 ya. Ayat yang ke-7 tuh. Ayat yang ke-7 save. Nah, tadi kita nyimpen kan di sini di folder dokumen ya. Di dokumen nih Al-Baqarah ini nanti kita ganti bukan Al-Baqarah ya, ternyata ini Al-Imran ya foldernya. Al-Imran Ajijah. Al-Imran punya Ajijah tuh ya di sini ya, bukan Al-Baqarah. Dan di sini klik 2 kali, save-nya di sini tadi ini pakai JPEG ya, JPEG. Nah, ke sini. Nah, berarti tadi ayatnya kan ayat 7 ya kalau nggak salah ya. 7. Karena itu 7 dibagi beberapa bagian berarti 7. Ini kasih 1 ya. Kalau saya suka kasih 7 pakai tulisan A kecil atau A gede boleh, 7A titik 1.
Itu masalahnya. Ini maksudnya nomor 7 bagian A nomor 1. Kadang-kadang kalau nggak di ini suka ngangurut gitulah, pengalaman saya itu. Udah pakai ini 7A 1. Maksudnya bagian nomor 7 A dan bagian A bagian 1 ya gitu. Nah, ini save. Udah jadi kan, ini kan 7A 71 nih. Kok Pak Ari di sini nggak berubah? Iya nggak berubah. Di berubahnya nanti di sana. Ini dikeluarin dulu. Keluar. Tuh, keluar. Tidak disimpan. Tuh, nanti diambil lagi, ambil lagi. Nah, ada kan tuh 7A ya. 7A, ambil lagi. Tuh. Nah, ini kan tadi pengen menyelaraskan supaya tulisannya jadi besar. Ini pakai ini ya, diseleksi, pakai seleksi ini. Tuh. Ngegedeinnya pakai apa? Kontrol T. Tuh, kontrol T sekali aja tuh. Tinggal di gede-gedein, diperbesar tuh. Canggih kan? Tuh, gitu. Ya, udah gede ini yang satu. Pakai ini lagi, keluar dulu. Pakai yang panah ini. Ini tuh. Ini select diselect. Tuh, enggak diseleksi lagi. Nah, yang bawahnya sama diseleksi. Ini pakai seleksi ini. Tuh, pakai seleksi. Udah pakai seleksi, kontrol T, kontrol T. Tuh. Boleh nanti kapan-kapan saya kursus bahasa Inggris sama Bu Aida ya. Bahasa Inggris saya payah. Tuh, udah gini kan sama tuh. Udah oke kan, udah. Nah, ini pakai ini lagi. Ini udah deh, di save ulang lagi, save as ya. Tuh, ini diklik, klik, udah. Jadi kan 7A1. Jadi ya 7A1. Ingat-ingat tapi ininya nih. Oh, ini sampai Pak Amaladi. Ini seleksinya di select di sini. Tuh ya, hilangin. Nah, bagaimana sekarang nerusinnya kan gampang. Ini tadi kita kan udah menyiapkan bingkai beberapa tuh, ada 4, ada 5 dan 6. Bingkai kosong, ini dikecilin, yang ini ya kecilinnya. Tanda minim ini ya, dan yang tengah. Tuh dikecilin, udah seperti ini. Nah, kita terusin. Nah, tadi tuh sampai mana tadi? Oh, sampai Pak Amaladi. Berarti kita nerusin ini. Pak Amaladi. Nah, ini nerusin ini. Apa aja? Sampai berarti pikulu bihim nih di sini tuh. Ini pakai ini lagi, gunting, set, pindahin ke sini lagi tuh. Sama ya pekerjaannya tuh. Ini bersihin dulu boleh. Dibersihin dulu. Tuh. Bersihin dulu. Nah, ini kasih ke sini ke pinggir. Ini tuh. Ini kalau gitu kan ada gitu tuh. Tuh. Nah, ini hati-hati nih. Ini kalau enggak nanti suka nutup bingkai. Nah, ini hapus dulu pakai ini tadi. Pakai penghapus ini hapus di sini. Ini walaupun enggak kelihatan, enggak ada apa-apa, ada nih, ada layer. Ada belakangnya, ada latar belakang. Tuh. Tuh. Wah, kehapus. Pakai edit ini. Ando ya. Gitu ya. Ini hapus tuh. Hapus. Udah, ini kepinggirin. Nih. Berikutnya pekerjaannya sama, tinggal ini ingat-ingat, cuman kadang-kadang kalau nggak teliti, saya kemarin juga nyuruh keponakan saya, dia kerjanya main seronok aja. Ada yang ketinggalan wawu, ada yang ketinggalan aduh, kalau Quran parah itu ketinggalan itu. Kita bisa dikritik habis-habis sama jemaah gitu ya. Karena memang juga benar, Quran nggak boleh salah, kita harus hati-hati. Nah, ini kan tadi baru sampai fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha. Nah, kita ambil ke sini. Oh, ini udah tuh. Berarti ya belum bagian bawah. Kita ini main peeling aja sampai mana ya kira-kira, sampai sini. Oh, sampai sini bisa nggak? Sampai sini ambil. Oh, sampai sini. Kalau sampai sini gimana? Gunting ya, pakai ini. Gunting, pindahin. Oh, ternyata kebanyakan tuh ya. Tuh kan kebanyakan tuh. Oh, sebetulnya bisa di sini tinggal ngapus bisa. Tapi saya
lebih efektif lagi, saya ini sampai min hub tigo alfit, oh sampai sini, saya balik lagi aja, ini layer 2, hapus, yes tuh hapus, oh sampai ini kelebihan, berarti ini cukupnya sampai min hub tigo alfitnah, nah, sampai sini ulang lagi, saya lebih enak begitu, walaupun cara lain bisa dihapus di sana, tapi kadang-kadang suka layernya belakangnya suka ketinggalan. Jadi kerjanya 2 kali lebih ribet. Ini tinggal ulang lagi ke sini lagi tuh. Pak Hari ini kan masih ada jeda kosong ya nggak apa-apa kan nanti mau digedein. Tuh ya. Ini ingat di sini ada layer nih. Latar belakang ini harus dihapus. Kehapus. Diunduh lagi. Nah tuh. Ini harus pelan-pelan. Ini harus pelan-pelan ngapus layer ini nih. Kalau yang ini mah nggak bakal kehapus karena beda layer. Ini hebatnya Photoshop ya. Jadi yang layer ini menyeleksi layer kan ini tinggalin aja, ini ada gambar mata. Misalnya kita mau ngapus yang belakang ya misalnya. Nah ini matanya diklik. Oh itu yang depan. Saya mau ngerjain ngapus yang belakang. Oh ini. Nah ini pindahin layernya ke bawah. Misalkan mau ngapus ini hapus aja tuh. Ya. Nah, enggak mau balikin lagi, berarti edit, undo, tuh balikin lagi. Jadi untuk menyeleksi bagian-bagian ini ada layernya, layar meren ya gitu ya, layer nih, ini tuh. Oh berarti kita nggak, kalau ini terseleksi layer 1, mau ngerjain yang ini nggak bisa, diapa-apain aja tuh nggak bisa. Ini harus pindahin dulu ke layer 2, nah baru tuh layer 2. Ini baru fungsi tuh. Ini kan tuh nutup tuh kan ada tuh. Nah ini untuk menghilangkan ini pakai ini tadi tuh. Hati-hati jangan sampai hurufnya kehapus tuh. Emang kerjaan yang makanya saya minta tolong sama Bu Guru sama yang lainnya mengerjakan ini karena saya kan juga harus hari-hari ngajar juga gitu. Saya ngerjain juga sih, cuman kan Quran tuh banyak gitu ya 30 juz. Ada beberapa yang sudah selesai. Mudah-mudahan ada hamba-hamba Allah yang terketuk hati mau bantu ngerjain gitu tuh ya. Nah ini meme-nya agak kepotong sedikit tadi ya. Ya ini anggaplah nggak kepotong tuh. Kenapa ini ngepus tuh? Karena di sini ada layer juga rupanya nih. Di sini ada layer. Nah ini pindahin ke layer 1. Dan di sini ada layer ternyata yang menutupi ini. Ini hapus juga tuh. Kehapus ya. Diedit untuk tuh di sini ada layer nih. Jadi kalau ada layer di sini nggak bisa digabung. Nah ini Pak Hari ini kok nggak bisa diutek, yang ini bisa goyang, bisa pindah, yang ini kok nggak bisa pindah. Ini tadi layernya pindahin lagi ke atas. Ini untuk meyakini yang mana matanya dibuka tuh, nggak ada tuh. Nih gambar mata ini. Nah ini berarti layernya pindahin ke atas tuh. Ini baru bisa dikerjain tuh, digoyang tuh gitu. Tuh gitu kan. Selesai ya satu. Nah, kemudian yang bawahnya lagi ini tadi sampai min hub tigo ya, sampai ini. Tuh. Ini berarti tinggal terusin di sini. Tuh. Memang ini pekerjaan yang harus teliti ya, sampai fitnah kan tadi, sampai fitnah tuh ke sini. Nah ini agak panjang agak banyak kan, tuh agak banyak, tinggal nanti ngambil lagi sedikit dari bawah. Ini hapus dulu, ini hapus dulu, ini hapus dulu, ini hapus dulu, ini hapus dulu. Oh Pak Hari nih. Ini masih ada sisa nih sedikit. Oh ini ada. Ya harus hati-hati nih. Titik-titik ini kalau di PowerPoint kelihatan nih. Jadi harus pekerjaannya agak teliti. Ini kan ada titik nih. Nih titik ini harus dihapus. Tuh. Gitu ya. Jadi menghilangkan apa ya? Pokoknya kurang sedap dipandang aja di PowerPoint atau masuk ke PowerPoint atau ke Paint atau kemana itu ada titik-titik itu harus mengerjakannya agak hati-hati tuh kan ini. Ini Pak Hari masih kosong, ngambil lagi dari sini. Oh ternyata ada yang bawa nih
tuh masih kosong. Tuh, ini pindahin ke sini. Tuh, ini tuh nutup kan? Nah berarti layer ini belakang harus tadi itu ya, dihapus dulu. Ini dihapus, kalian hapus. Tuh hapus. Ini hapus. Kehapus itu dulu ya. Biasanya sih pakai yang bulat ya, saya lebih enak ini ngapusnya kok kayak gini agak susah nih. Biasanya kan di laptop saya yang satu lagi bukan keluar yang kayak gini, tandanya bulat ya, lebih enak ini gitu. Hapus. Tuh ya. Kehapus, aduh kehapus. Tuh. Nah, ini tinggal dirapetin. Nih. Tuh kehapus kan, atasnya berarti masih ada sisa tuh. Kalau ada sisa, hapus lagi nih. Biasanya kalau pakai yang bulat lebih cepat ya ininya. Penghapusnya saya nggak tahu nih. Saya tanya sama anak saya, ini kok begini? Ya nggak tahu ayah, itu komputernya gitu. Tapi kalau yang laptop enggak, yang laptop ya nanti. Yang laptop ini ngapus ini bulat lebih enak. Nanti saya tuh ya, saya bikinkan yang cara ngapus di laptop ya lebih enak. Nah ini rapetin, tuh udah nggak ada kan, udah nggak ada layernya. Tuh, nah ini dikerjain langsung diseleksi digedein bisa, tapi kalau saya di save dulu, ini kan berarti 7A2 ya, save as ya, save as. Nah ini foldernya tadi saya ada di mana tadi di dokumen. Nah ini di sini, ini formatnya JPEG ya, nih tuh ke sini. Nah berarti ini kan tadi 7A1. Nah ini kalau satu ayatnya banyak, saya pakai gini, ayat ke-7 titik pakai B2. Kenapa? Biasanya kalau cuma nomor doang suka nggak urut biasanya gitu. Berarti B itu kalau saya kan 3 B, ini B2. Diurutannya A1 A, 7A1, 7B2, 7C 3, A B C D, 7D 4, 7E 5 gitu. Jadi di double. Kenapa di double nomor? Pengalaman suka kadang-kadang nggak mau ngurut, nggak tahu kenapa. Sebetulnya 7A 71, 72, 73 juga cukup gitu. Cuman kadang-kadang suka ada beberapa program nggak ngurut ayat ini, kan berabe. Ayatnya nggak ngurutnya harusnya 7A 7A1, 7A, 7B2, 7C3 harusnya ngurut, jadi nggak ngurut kan, baca Quran susah kalau seperti itu. Save tuh udah kan, udah selesai seperti itu. Nah berarti ini yang belum, yang mana ini keluarin. Nah ini kan saya ngedit itu sudah di save, keluar dulu, oh keluar dulu, ambil lagi, open di sini, ambil lagi tadi 7B tuh kan. Kita mau ngedit ngegedein gampang, tinggal pakai seleksi ini, seleksi tuh, Ctrl T tuh udah gede langsung tuh. Kenapa kalau nggak di save dulu? Itu tadi layernya beda-beda misah ya. Jadi yang layer yang potongan-potongan itu keluar. Nanti kita coba buktikan ya kalau tanpa di save dulu. Nah ini jadi udah enak tuh, udah satu layer, udah satu layer ya, satu gitu, satu backgroundnya jadi udah nyatu sekarang. Dengan di save itu jadi nyatu. Nah ini di select tuh ngilangin. Nah ini ngegedein lagi tuh ya, Ctrl T tuh. Enak sih sebetulnya, nggak ini, cuman ya pekerjaan yang perlu ketelitian lah ya gitu. Saya juga mengerjakan juga, saya sudah sampai Al Imran, Al-Baqarah kemarin sudah selesai sama keponakan saya, cuman acak-acakan gitu kan, karena dia mainnya kerjaannya bukan begini, dia main semua dipotong, udah dipotong disambungin, bingung dia. Kalau saya enggak, pekerjaannya satu-satu gitu, karena kalau banyak-banyak motong itu kan Quran, kita kalau hafal Qurannya, kalau ini dulu ya, sudah diselect pakai ini ya. Tadi kan ini cancel, ini kan ngilangin ini ke sini dulu, ke panah ini, yang ini diklik, tuh ini diselect tuh, tinggal save ulang. Tadi kan ini 7B, ke sini lagi tuh 7B 2 tuh
Nah itu ya. Jadi bicara keponakan saya ngerjain kemarin itu tuh nih hasilnya kayak gini ternyata tuh ya. Tadi kurang hati-hati di sini pengerjaan ini nih. Tuh ini ya, tuh meme-nya. Karena tadi backgroundnya kurang bersih. Karena memang di komputer yang satu ini nggak keluar bulat. Nanti saya bikinkan di komputer satu lagi ya. Enak ngapusnya kalau yang pakai satu lagi. Gitu. Nggak tahu ini saya juga mungkin nanti ibu guru bisa kenapa ini nggak bisa jadi keluar bulat ya, kenapa tuh barangkali nanti bisa ngasih masukan. Nah ini ya, nah ini kan 7B udah ini katakanlah nggak gagal, ini gagal nih maksudnya M-nya kepotong sedikit gitu ya, ini juga kepotong sedikit tuh tadi itu B-nya, tapi nggak apa-apa ini kan contoh doang ya. Nah ini kita bikin lanjutannya ya. Nah ini udah selesai 7B2 keluarin aja dulu. Oh tapi jangan dulu nginget ini sampai warosihun. Nah ini makanya saya siapin bingkai banyak tuh, bingkai dikecilin lagi tuh ya. Tadi kita sudah sampai mana ya? Nah ini kan udah kelihatan tuh sampai warosihun. Nah ini ke sini tuh, ini ke sini lagi, tuh warosihun berarti ini. Terus inget nih, kalau nggak inget nanti acak-acakan kayak yang dikerjain keponakan saya kemarin. Tuh, udah bersih kan? Udah gini, tinggal hapus. Tuh, hapus. Ngapusnya ini harus hati-hati kalau pakai yang ini. Harusnya bulat, yang bulat lebih enak hapusnya, nggak kehapus yang lain ya. Nanti saya contohkan di laptop satu lagi ya. Ngapusnya lebih enak. Tuh kan tadi sampai ini ya, pil ilmi ya. Tuh ini ya. Nah, terus yang bawahnya tuh ya. Ini saya hanya ingin mencontohkan. Ini kan sih tinggal kerja satu ya. Hanya ingin mencontohkan kalau nggak di save dulu ya. Ini contohnya ya. Kita ulang ya. Misalnya misalnya ini ngambil dari 2 ya, misalnya ngambil dari sini kan ayat itu dari atas ke bawah nyambung, tapi ke potong halaman nih, misalnya ini sini ke sini tuh ya, ini ke sini misalnya aja ini ya, misalnya ini tuh terus misalnya ngambil ini lagi satu, ini kan mau nyambung misalnya ya, mas ini tuh ya, mau nyambung terus ke sini tuh. Nah, ini hapus dulu ya biar nggak kelihatan ini. Hapus. Nah, ini kalau nggak di-save dulu, ini kalau nggak itu ada ya ininya. Ini kita buang dulu ya, ini background ini nih. Biar nggak menutup pekerjaan yang pertama. Tuh, ini ke sini. Ini pakai yang ini ke sini tuh ya. Nih kalau nggak di save dulu nih kita lihat ya, misalnya kita mau ngegedein nih, kalau ini satu layer satu pekerjaan udah nggak ada masalah tuh, Ctrl T. Oh ini tuh terjadi begini Pak Ari, kenapa? Ini karena layernya belum dipindahin ya, ini jadi nggak bisa di Ctrl T, nggak bisa. Gimana caranya? Kembali ini tulisan atas itu ada di layer berapa, kita lihat ya, matanya hilangin dulu. Oh bukan yang itu. Oh bukan yang itu. Oh yang ini. Oh yang ini. Oh ini ternyata layer 1. Nah ini seleksi dulu layer satunya. Layer 1 diseleksi. Nah baru Ctrl T. Ctrl T tuh. Ctrl T ini ngegedein ya. Oke nggak masalah ya. Jadi maksudnya kalau ini pekerjaannya satu layer, langsung di Ctrl T udah bisa. Tuh ya bisa, ini diklik, seleknya diselek, tuh udah selesai. Tapi kalau nggak di save dulu, ini mau ngerjain yang ini, yang bawah mau dikerjain langsung tuh ya, satu Ctrl T, nggak bisa. Nah bagaimana cara supaya ini, berarti ini pindah layer dulu, layernya yang mana tuh. Nah ini kan dua pengambilan nih, lihat matanya dicot tuh, ini satu yang ini tuh. Ini kalau nggak di save dulu
misalkan kita ngerjain layar 3, kontrol T. Tuh, yang terseleksi yang ini doang. Tuh, paham nggak? Tuh, yang ini doang. Yang belakang enggak, karena beda layar. Beda layar tuh. Bisa sih gini, ngerjain gini. Ini udah gede. Nah, kita berarti ini pakai ke sini. Ini. Nah, seleknya dikurang diiniin. Bisa. Nah, ini yang kecilnya layar berapa? Oh, yang ini layar 2-nya pindahin ke layar 2. Bisa sih tuh. Bisa juga kayak gini. Mau mana aja, tapi saya lebih suka di save dulu. Tuh. Ini kontrol T, samain deh. Cuma nyamainnya kan kadang bingung tuh untuk nyamainnya. Itu. Kalau saya lebih suka yang ini kan beda layar tuh. Beda layarnya. Kalau saya lebih suka ini katakanlah balik lagi ya tuh. Nah, kalau saya lebih suka ini untuk menyamakan layar untuk nyatuin, di save aja dulu. Ini di save dulu. Ya di save berarti ini kecilin dulu ya yang layar 3-nya ya. Ini katakanlah belum jadi tadi. Nah, ini kecilin dulu ya. Kecilin dulu. Ini aslinya belum diedit tadi. Kita kembaliin ke kecil ya. Kontrol T, kembaliin kecil. Ini katakanlah hasil tadi pengeditan pengambilan awal ya. Gitu. Nah, ini kan kita bisa harmonisasikan dulu. Ini bisa disamain kan aslinya ya tanpa merubah. Ini udah dirapetin udah gitu. Nah, jangan digedein dulu. Kalau yang atas tadi maksudnya yang ini fi ilmi yang atas ini kan bisa langsung dikontrol T karena satu layar enak. Tapi kalau yang dua pengambilan 2 layar ini susah nih. Ini ada nanti harus hati-hati tuh. Tuh kan ada, ini harus dibersihkan tuh. Tapi kalau di sini sih enggak sih tuh. Tuh ya. Nah, ini saya kalau tadi langsung saya pakai kontrol T di sini, ini diseleksi misalnya tuh pakai kontrol T. Misah ini. Tuh, ini misah. Enggak bisa dikerjain dua-duanya. Tuh, bisa kan? Tuh. Ya enggak? Nah, supaya satu kali pekerjaan tidak dan kita tidak bingung dengan ukurannya, menyamakan pengambilan pertama dan kedua, layar pertama dan layar kedua ini. Nah, saya lebih suka ini enggak di kontrol T dulu, enggak digedein dulu, ya, enggak digedein dulu. Saya lebih suka di save dulu tuh, di save dulu, save as, save s ya, save s. Tadi di dokumen di sini kan saya lebih suka ini JPEG ya, JPEG tuh, JPEG. Ini contoh lagi tuh, saya lebih suka ini di save lagi, save dulu, contoh lagi tuh ya. Ininya dikeluarin dulu, disilang, dikeluarin, tidak disimpan, jangan di save. Nah, ini ambil lagi yang tadi contoh ya, open, contoh lagi tuh. Saya lebih suka pengerjaannya setelah save as ya. Nah, ini lebih enak. Kenapa? Ini tinggal satu kali pekerjaan, begini diseleksi, kontrol T, udah tuh semuanya baru. Kalau tadi kan sepotong-sepotong, jadi merubah ukuran yang pertama dan kedua, jadi kerja 2 kali. Jadi kayak saya lebih suka save as dulu baru digedein. Tuh, ya, wah pasti Bu Guru lebih pinter lah ya yang lainnya ya. Ini barangkali ada hamba Allah yang mau bantu ngedit nih, karena masih banyak Quran nih yang belum selesai. Mohon dibantu ya. Itu, alhamdulillah lah. Ini ibadah ya, ibadah tapi insya Allah nggak sia-sia lah, nggak percuma lah ya. Nah, ini kesini lagi, ini kesini, ini seleknya di sini. Oh, nggak ada, tinggal di save, lebih enak kan, gitu ya. Mudah-mudahan paham ya ini ya, gampang ya. Nanti kalau nggak ada yang nggak jelas ditanyain. Nah, berikutnya kan ini 7B, tinggal ini kan selesai sedikit nyelesain, gitu kan tadi ya. Itu tadi ini 7B berarti ke bawah terusinnya sampai warosion berarti 7C ya. Nah, ini tadi kan baru sampai
warrosihun. Nah baru sampai warrosihun, baru sampai sini. Baru sampai sini. Berarti yang belum ini. Warrosihun, berarti fil ilmi. Nah kan. Tuh, ini motongnya gimana? Ulang lagi. Tuh. Lebih baik kotor ya, lebih baik kotor bersih daripada kepotong hurufnya. Nah kita ambil layer, ambil bingkai kosong, kecilin, nah kecilin ini ke sini lagi, ini klik di sini, gunting, pindahin, tuh, ya, ini kebetulan ngerjaannya nggak ada motong-motong. Yang tadi yang saya jelaskan itu kalau pengambilannya 2 kali, kadang-kadang kan halaman ayat itu terputus halaman. Padahal Quran itu nyambung. Nah, cara nyambungnya gitu tadi ya. Jadi di save dulu, baru dibesarin ya. Kalau dibesarin dulu tanpa di save dulu, nanti beda layer gitu. Nah, tinggal ke sini, tuh ke sini pengambilan ini, ke sini. Ini saya dari dulu ngerjain suka pakai Photoshop sukanya. Kalau keponakan saya kemarin ngerjainnya pakai Paint apa ya? Ya saya bilang saya nggak biasa pakai yang itu, saya biasanya pakai yang ini. Tuh udah ini kan, udah seperti ini, udah jadi kan? Tuh posisinya udah bener, udah rapi kayak gini. Nah save as dulu. Tuh ini tadi nyimpennya di mana ya? Di dokumen nih Al Imron Ajijah. Nah ini JPEG. Tuh berarti ini tulisannya 7 titik karena nomor 3 C titik 3. Ini biar urut ya. Karena kalau nggak dikasih nomor ini, kadang-kadang tadi itu suka nggak ngurut. Kalau Quran nggak ngurut, salah bacaannya nanti pas dipasang di PowerPoint atau di Paint atau di mana itu. Udah jadi berarti halaman. Jadi pengerjaannya per ayat ya, per nomor ayat. Nah ini kenapa ini nggak berubah nomor ayatnya, masih bingkai 1? Nggak apa-apa, ini kali tuh. Jangan di save, no. Udah jadi, tuh udah jadi kan, tuh. Nah kadang-kadang kita mau ngeceknya pakai file kita di sini. File tadi dokumen Ali Imron Ajijah. Nah ini tadi. Jadi saya nggak, kalau ngaji tuh pakai begini tuh, pakai gini, terus di copy pakai ini. Ini kan lagi jalan nih ngopi pakai Camtasia nih, saya ngerjain semuanya. Jadi kalau Bu Guru ngerjain matematik atau Pak Guru atau siapapun ngerjain matematik, bahasa Inggris atau apa, bikin tutorial pakai Camtasia lebih enak. Ada ya program-program yang lain, tapi saya lebih familiar yang ini karena ini bisa pakai video juga ya, PIP. Nanti ada Bu Gurunya ada di atas, ada di sini gambar videonya ada di bawah. Nah ini enak sekali. Nah ini dibuka tadi tuh, ada kan tuh hasil kerjaan saya tadi tuh. Tuh ini ngurut tuh. Kalau nggak di 7A 71 kadang-kadang ini ngaclok gitu ya, apa loncat-loncat. Harusnya 7A 1 ke 7B tiba-tiba ke 7C gitu, atau 7C duluan keluar gitu. Pengalaman saya seperti itu. Jadi makanya saya kasih double, pakai abjad juga, pakai nomor juga. Udah jadi sekarang ini ngaji udah tuh dipanahin. Nah ini udah selesai, nanti diedit pakai ini, pakai Camtasia ya. Ngedit pakai Camtasia, itu aja cara ngeditnya ya. Ini mudah-mudahan cukup jelas seperti ini ya. Memang untuk audio ini pengen bagus, saya pakai mixer kecil ya, kecil tapi harganya cukup lumayan. Ada yang murahan sih, pakai Focusrite apa ya? Pakai Focusrite ini softwarenya ini yang ini nih. Pakai Focusrite nih Focusrite. Nih bacanya saya takut salah. Scarlett, belinya ada di online ini. Focusrite ini suara jadi bening, jadi bagus. Pakai Focusrite mixernya kecil kok, kayak segede apa ya, segede buku kecil lah gitu. Tebel tapi ya, segede buku kecil, ukurannya kurang lebih kecil segitu.
Terus pakai micnya biar enak ini pakai Sennheiser ya, pakai mic Sennheiser. Cukup lumayan sih kalau Sennheiser harganya itu. Ini yang saya miliki ini 5,6 ya. Ada juga pakai Focusrite lagi 1,5. Pokoknya mah pakai micnya yang dynamic ya. Jangan yang kondenser. Kalau yang kondenser itu kalau kita lagi ngomong begini suara dari luar kedengeran. Itu Ajijah kalau belajar online pakai Focusrite. Jadi kadang-kadang masih kedengaran dari luar. Kalau pakai mic Sennheiser ini sebelah ada aja ngomong nggak kedengeran, nggak masuk. Jadi ini memang mic khusus studio radio ya. Ini saya di radio itu kan hampir 20 tahun. Nah ini studio tuh pakainya kayak gini. Jadi saya ngikutin gitu kan. Nah ini ya, mudah-mudahan cukup jelas. Nah ini tinggal bikin. Nah, udah jadi, nanti di edit di Camtasia yang udah jadi. Semoga berguna tutorial ini buat siapapun yang mungkin ingin berbuat kebaikan. Apakah berbuat kebaikan nggak harus ngajarin Quran ya, ngajarin ekonomi biar ekonominya benar, ngajarin matematik, ngajarin apa dengan niat karena Allah, ibadah itu jadi ibadah. Jadi jangan dipikir ibadah itu cuma ngajarin Quran doang. Memang kalau orang yang ngajarin Quran kan Masya Allah ya, itu akan dijaga oleh Allah. Siapa yang menjaga Quran dijaga oleh Allah ya. Bahkan orang yang mengajarkan Quran itu yang pandai baca Quran bersama malaikat yang mulia. Pandai membaca yang susah sulit pahalanya dapat 2 kan gitu. Dan baca Quran itu pahalanya bukan satu ayat gini, satu huruf per huruf. Setiap huruf pahalanya 10 kebaikan. Makanya mau ngajarin Quran mangga boleh, mau ngajarin ilmu yang lain selama ilmu benar nggak apa-apa, jangan ilmu korupsi, ilmu nyolong nyopet jangan. Mudah-mudahan tutorial ini berguna, bermanfaat untuk ibu dan bapak yang ingin membuat pengajaran, entah pengajaran matematik atau apa saja ya, yang ada edit-edit kayak gini. Nah ini ngeditnya pakai Photoshop. Mungkin ilmu saya masih ketinggalan karena saya orang lama, orang jadul ya. Umur saya sudah setengah abad lebih, jadi teknologinya nggak begitu canggih. Tapi setiap orang mengakui, oh Pak Ari katanya hebat, bukan hebat karena memang saya ada kenalan dari ITB, ada kenalan dari ini, ada itu. Saya tanya sama mereka, saya rajin bertanya karena dalam Quran kan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu, jangan sok tahu. Sudah nggak tahu sok tahu, udah nanti ngajar pula ngajarin orang. Itu namanya dola wa dola, udah sesat menyesatkan orang. Kalau memang nggak tahu, cari tahu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir, ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Terima kasih ya, ini yang saya bikin tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada masukan, ada saran, ada kritik silakan ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.